Mungkin kamu merasa sudah melakukan segalanya, berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Seolah-olah dunia menertawakan kerja kerasmu. Jika iya, mungkin ada satu hal lagi yang belum kamu lakukan dengan benar. Apa itu? Yaitu pasrah. Tapi tunggu dulu. Pasrah bukan berarti menyerah. Justru, pasrah adalah suatu hal yang harus kamu kuasai agar hidup kamu lebih ringan dan bahagia. Dan terkadang, sikap ini justru bisa membuka pintu keajaiban dan hal-hal tidak terduga di dalam hidup kamu. Lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Semuanya akan kita bahas di dalam video berikut ini. Banyak orang berpikir bahwa pasrah adalah tindakan menyerah begitu saja ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Padahal, pasrah yang benar adalah sikap mental yang membebaskan diri kita dari tekanan berlebihan terhadap hasil. Pasrah adalah tentang melakukan yang terbaik, lalu menerima hasil dengan hati yang lapang. Dalam kehidupan, banyak orang sukses justru mencapai puncak setelah memahami konsep pasrah yang benar. Karena pasrah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan tentang membiarkan hidup mengalir dengan lebih ringan setelah kita melakukan yang terbaik. Pasrah adalah tindakan melepaskan keterikatan terhadap hasil setelah berusaha maksimal. Hal ini juga bisa kita lihat dalam berbagai perspektif. Yang pertama, dalam perspektif psikologi. Pasrah mampu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Berikutnya dalam perspektif filosofi. Konsep stoikisme mengajarkan untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol dan menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Dan yang ketiga dalam perspektif spiritual. Karena banyak ajaran agama yang mengajarkan tentang tawakal atau menyerah kepada Tuhan tentang hasil yang telah kita usahakan secara maksimal. Jadi pasrah yang benar itu bukan menyerah. Menyerah berarti kita berhenti berusaha, sementara pasrah berarti menerima hasil dengan ikhlas tanpa menyalahkan keadaan. Ada beberapa manfaat sikap pasrah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama adalah ketenangan batin. Mengurangi stres karena tidak terobsesi dengan hasil, lalu membantu menghindari overthinking tentang hal-hal yang belum terjadi. Manfaat yang kedua, mampu menjaga kesehatan mental. Sikap pasrah mampu mengurangi kecemasan dan depresi akibat kegagalan. Juga meningkatkan kebahagiaan karena tidak terlalu berorientasi pada hasil. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Ketika tidak tertekan oleh ekspektasi, ide-ide akan lebih mudah muncul, sehingga akan banyak inovasi besar lahir dari sikap pasrah yang benar ini. Manfaat yang keempat, meningkatkan koneksi spiritual. Sikap pasrah juga mampu menumbuhkan keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur kehidupan kita, sehingga dapat membantu seseorang lebih percaya pada takdir dan juga proses kehidupan. Dan manfaat sikap pasrah yang terakhir adalah membuka kesempatan baru. Terkadang sesuatu yang kita inginkan bukanlah hal yang terbaik. Dengan sikap pasrah, kita bisa lebih terbuka terhadap jalan lain yang mungkin justru lebih baik untuk kehidupan kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melatih sikap pasrah yang benar ini. Yang pertama adalah berusaha maksimal lalu lepaskan. Fokuslah pada tindakan dan usaha kita. Usahakan apa yang kita lakukan itu bisa semaksimal mungkin. Namun, kita jangan terlalu memikirkan hasil yang akan kita dapatkan. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Nikmatilah perjalanan tanpa harus terjebak dalam obsesi terhadap tujuan akhir. Karena dengan menikmati proses, kita lebih bahagia dan tidak akan mudah kecewa. Yang ketiga, melatih rasa syukur.
Rasa syukur bisa membuat kita lebih tenang menerima apapun yang sudah terjadi. Dengan mencatat hal-hal positif setiap hari, akan bisa meningkatkan perasaan kita untuk bersyukur. Cara yang keempat, percayalah pada rencana semesta. Banyak kejadian dalam hidup ini yang terjadi di luar kendali kita. Percayalah bahwa semua yang terjadi memiliki timing ataupun waktu yang tepat. Cara yang kelima, dengan berlatih mindfulness dan meditasi. Meditasi akan membantu kita lebih sadar dan menerima kenyataan. Teknik pernapasan juga dapat membantu meredakan kecemasan akibat ketidakpastian hidup. Cara yang keenam, dengan melakukan evaluasi, bukan mengasihani diri. Setiap kegagalan adalah perjalanan, jadi bukan alasan untuk menyerah. Refleksi diri dapat membantu kita tumbuh dan berkembang lebih baik. Lalu, bagaimana tanda-tanda jika kita sudah berpasrah dengan benar? Tanda yang pertama, tidak akan ada lagi kecemasan yang berlebihan. Kamu tetap berusaha, tetapi tidak ada lagi stres dengan hasilnya. Tanda yang kedua, lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Kamu tidak akan takut jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu. Tanda yang ketiga, mampu menikmati proses tanpa tekanan. Kamu akan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan, bukan hanya pada tujuan akhirnya. Dan tanda-tanda yang keempat, kamu menjadi mudah menerima kenyataan tanpa rasa kecewa berlebihan. Apapun hasilnya, kamu akan percaya itu adalah yang terbaik untukmu. Kesimpulannya adalah, pasrah bukan berarti menyerah, tetapi tentang percaya bahwa setelah usaha maksimal, kita bisa melepaskan hasilnya dengan tenang. Banyak orang yang sukses di luar sana memahami bahwa keseimbangan antara usaha dan kepasrahan adalah sesuatu kunci hidup yang bahagia. Jadi, mulailah berusaha sebaik mungkin, lalu pasrahkan hasilnya dengan penuh keikhlasan. Siapa tahu, keajaiban justru datang saat kita berhenti terlalu ngotot terhadap sesuatu.